Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Andreas sudah sampai di tempat kongregasi. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan semua orang di sana sedang melihat ke arah Andreas. Salah satu orang di sana berkata, "Jadi dia anak yang mengancam kongregasi. Dia berani sekali menunjukkan wajahnya di sini." Tidak lama setelah itu ada Luna yang menyapa Andreas. Semua orang di sana terkejut setelah Luna menyapa Andreas. Setelah itu Luna langsung mendekati Andreas. Setelah itu, Luna mengajak Andreas untuk pergi makan-makan. Di saat Andreas dan Luna berjalan mau ke tempat makan, orang-orang di sana membicarakan Andreas. Kalau ternyata Andreas juga dekat dengan Luna Pendragon. Di sisi Andreas dia bergumam, "Tidak ada yang berani melakukan apapun meski mereka mengawasiku." Itu menunjukkan pentingnya kehadiran Luna dalam kongregasi. Dan keempat faksi yang lain sedang sibuk mengawasi satu sama lain. Mungkin karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan tindakan gegabah. Terutama dari mereka yang bergabung dengan faksi Jester. Mereka mungkin terlihat tenang, tapi kenyataannya, mereka ingin segera membunuhku. Dan untuk Echa, dia hanya mengirim Dragon untuk mewakili dan dia tidak hadir secara langsung. Dan untuk Fade, kali ini dia datang, tapi aku sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia sudah membunuhku di dalam game. Dia ahli sihir level tinggi yang paling kuat. Aku tidak tahu apapun tentang dirinya. Tidak lama setelah itu ada wanita yang bernama Morse, yang menyapa Andreas. "Beraninya kamu muncul dengan santai, setelah semua kekacauan yang kamu sebabkan terakhir kali." Di sana Andreas langsung menyapa Morse dengan hormat. Di sana Morse berkata, "Sepertinya kamu belum menyadari situasimu. Di tempat ini, aku bisa dengan mudah menguburmu di dalam kegelapan." Di sana Andreas bergumam, apa Jester dia tidak menjelaskan apapun kepada bawahannya? Di sana Andreas berkata, "Hari ini aku datang karena mendapat undangan dari Master Jester." Di sana Brown berkata, "Seperti yang dikatakan Nona Morse, bocah ini seharusnya dihukum secepat mungkin karena sudah menantang kongregasi." Tidak lama setelah itu ada kesatria kematian di belakang Brown. Di sana ada seseorang yang berkata, "Hanya ada satu orang yang bisa mengendalikan Undead yang sekuat itu." Ternyata yang mengendalikan kesatria kematian itu adalah Morn. Di sisi Andreas dia bergumam, "Dari keempat pemimpin, Guru Charon lah yang telah aku kalahkan, dan sekarang dia menunjukkan dirinya. Dia adalah orang yang saat ini memiliki peringkat tertinggi dalam pemanggilan Undead." Setelah itu di sana Morse berkata pada Morn, "Kenapa kamu membela bocah itu?" Morn berkata, "Dia sudah aku anggap seperti muridku." Di sana Morse berkata, "Aku tidak bisa menerima hal itu, karena dia orang yang telah mengambil item yang berharga milikmu." Morn berkata, "Aku sudah bilang itu tidak masalah, atau mungkin kamu dendam karena aku memberikan dia item itu?" Tidak lama setelah itu Jester berkata, "Sudah cukup, dia datang sebagai tamu." Morn berkata, "Itu benar, di sini juga ada banyak tamu lain yang datang. Maafkan pria tua ini yang sudah bertindak agresif." Setelah itu Luna menyuruh kakek Morn untuk istirahat. Di sana Morn berkata, "Jangan khawatir, aku tidak apa-apa." Setelah itu Andreas menyapa Morn, dan berterima kasih karena telah membantunya. Di sana Morn berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih, itu wajar kalau kita ingin menghindari perselisihan." Andreas berkata, "Tentang Master Charon, aku sangat menyesali perbuatanku." Morn berkata, "Mungkin itu hanya takdir lain untuk dirinya. Kamu tidak perlu memikirkannya." Setelah itu Jester menyapa Morn dan Andreas. Di sana Morn berkata, "Senang bisa bertemu lagi denganmu." Dan Andreas di sana berterima kasih pada Jester karena telah mengundang dirinya. Di sana Jester berkata, "Aku yang seharusnya berterima kasih kepada kamu, karena kamu menerima undanganku dan setuju untuk datang, meski hubungan kita tidak baik. Aku sadar ini mungkin akan terdengar mendadak, tapi aku akan langsung ke intinya. Bergabunglah dengan faksi yang aku pimpin." Setelah Jester menawarkan Andreas bergabung ke faksinya, semua orang di sana terkejut mendengar penawaran dari Jester. Di sisi Andreas dia bergumam,
Jadi begitu caramu, kamu mengajak aku bergabung, dan itu akan memberimu kesempatan untuk kembali mengawasi akademi setelah rencananya hancur, karena aku membunuh Killer Shutisman. Di saat yang sama, dia juga bisa memperkuat pengaruhnya dalam kongregasi dengan memutus hubunganku dengan Salem. Setelah itu Jester berkata, aku rasa ini tawaran yang bagus. Di sana Andreas merasa, kalau Jester ingin menjadikanku bawahannya, ini pasti akan memicu keributan, tapi kalau memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya aku tidak punya pilihan. Setelah itu Andreas berkata, aku berterima kasih atas tawarannya, akan tetapi aku berencana untuk membentuk faksiku sendiri di dalam kongregasi. Setelah itu, orang di sana terkejut setelah mendengar kalau Andreas mau membuat faksi baru. Setelah itu, di sana Luna langsung mau bergabung dengan faksi milik Andreas. Di sana Morse berkata, persekutuan ini bukan sesuatu yang untuk diremehkan. Morn berkata pada Andreas, menurutku itu bukan ide yang bagus. Di sana Jester berkata, kamu mengerti konsekuensi dari ucapanmu itu? Untuk membentuk faksi di dalam kongregasi kamu harus mengincar cincin ini sebagai bukti kepemimpinan faksi, atau harus diwariskan pada kamu. Di sana Andreas berkata, baiklah aku mengerti, jadi aku kelihatannya tidak akan bisa melakukan itu dalam waktu dekat. Di sana Morse mulai sangat kesal pada Andreas, karena sudah keterlaluan menghina kongregasi. Setelah itu dengan tiba-tiba Jester berkata, bagaimana kalau begini, aku akan mempertaruhkan cincinku, tapi aku ingin kamu melawan Morse di sini. Di sana Morse terkejut mendengar perkataan dari Jester dirinya akan bertarung dengan Andreas. Setelah itu Morse berkata, kenapa kamu melakukan ini? Setelah itu Jester berbicara secara telepati dengan Morse, dengan ini aku menghilangkan alasan bagi Morn untuk ikut campur. Meski dia masih muda, dia juga berhubungan dengan Maximin. Kalau dia tidak bersedia untuk bergabung dia akan menjadi masalah, dan sekarang adalah kesempatan kita. Setelah itu Morse pun tersenyum dengan tatapan yang menyeramkan. Di sisi Morn dia merasa kalau situasinya ini sangat buruk. Di sana Morse bertanya pada Andreas, bagaimana, apakah kamu bersedia melakukannya? Di sisi Andreas dia bergumam, kalau aku ingin mengambil alih kongregasi, aku harus melakukan ini cepat atau lambat. Setelah itu Andreas berkata, itu tawaran yang sangat bagus, kalau aku menolaknya itu sangat tidak sopan. Di sana Morse berkata, ayo kita bertarung di luar, aku akan mengukir di tubuhmu, betapa kuatnya kongregasi ini. Setelah itu, kita dilihatkan dengan persiapan duel, antara Andreas melawan Morse. Di sana Morse berkata, di sini tidak ada Salem untuk membantumu, dan Morn tidak bisa ikut campur. Apakah kamu masih bisa berlagak kuat setelah semua itu? Di sisi Andreas dia bergumam, meski dia tidak mencapai level ahli sihir, dia setidaknya lebih kuat dari Charon dan Killer Shutisman. Setelah itu, dengan tiba-tiba Morse pun langsung bergerak menyerang Andreas. Akan tetapi Andreas di sana masih bisa menahan semua serangan dari Morse. Ternyata senjata milik Morse adalah sebuah bulu. Semua orang di sana terkejut karena serangan dari Morse bisa dihalau oleh Andreas. Di sana Morse berkata, lakukanlah yang terbaik untuk bertahan hidup sampai amarahku reda. Di sisi Andreas dia bergumam, dia sangat kuat, aku tidak boleh mengeluarkan semua teknikku di sini, aku harus berhati-hati. Setelah itu, Morse pun langsung bergerak kembali menyerang Andreas. Untungnya Andreas masih bisa menghindari serangan tersebut. Setelah itu dengan tiba-tiba Morse sudah berada di belakang Andreas. Di sana Andreas langsung mengeluarkan nikel, dan nikel dia sudah bersiap untuk menyerang. Di sana Andreas merasa kalau dirinya bisa mengakhirinya dengan cepat. Setelah itu, nikel pun langsung menyerang Morse. Di sana Andreas bergumam, apakah aku berhasil untuk mengenainya? Akan tetapi, serangan dari nikel berhasil ditahan oleh Morse. Setelah itu Morse, dengan tiba-tiba berubah menjadi seekor burung. Di sana nikel sudah bersiap kembali menyerang. Setelah itu, nikel langsung menyerang Morse. Di sisi Andreas dia juga langsung bergerak menyerang Morse. Akan tetapi serangan nikel dan Andreas masih belum bisa melukai Morse. Setelah itu, dengan tiba-tiba Morse berteriak. Suara dari Morse sampai membuat telinga Andreas kesakitan. Akan tetapi bukan hanya Andreas, semua para penonton juga merasakan kesakitan.
Setelah itu dengan tiba-tiba Nickel sudah menyerang kembali. Serangan Nickel berhasil mengenai kaki dari Morse. Di atas di sana ada Taimur yang sudah menyerang kepala dari Morse. Semua penonton di sana terkejut, karena Andreas memanggil dua undead. Di sisi Morn dia bergumam, Andreas dia menghidupkan kembali Raja Harimau hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang begitu tinggi. Setelah itu di sisi Morse dia langsung menyerang Taimur. Akan tetapi Taimur masih bisa menghindarinya. Setelah itu Andreas menyuruh Taimur dan Nickel untuk mundur. Di sana Morse berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menyerah tanpa seizinku." Andreas berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak berencana untuk menyerah." Setelah itu, Andreas mengeluarkan kekuatannya, dan tidak lama setelah itu Andreas memunculkan jiwa Raja Orb. Di sana Morse pun dia terkejut setelah melihat aura milik Andreas. Setelah itu Andreas langsung bergerak menyerang Morse, tetapi serangan Andreas masih bisa dihalau oleh Morse. Akan tetapi, di sana Andreas langsung menyerang Morse secara bertubi-tubi. Setelah itu Morse pun mulai terlempar cukup jauh karena serangan dari Andreas. Semua orang di sana terkejut dengan Andreas yang bisa membuat Morse terpukul mundur. Salah satu orang di sana berkata, "Apakah dia sungguh seorang penyihir? Itu skill yang luar biasa, bahkan untuk seorang pendekar pedang." Setelah itu, kita kembali di sisi pertarungan. Di sana Morse sudah menyiapkan sebuah serangan. Serangan itu pun langsung dilancarkan ke arah Andreas. Tetapi Andreas masih bisa menghindarinya. Setelah itu Andreas langsung kembali bergerak maju menyerang Morse. Di sana Morse bergumam, dia bereaksi dengan cepat. Di saat Andreas kembali mau menyerang, di sana Morse sudah langsung menutupi tubuhnya dengan sayapnya. Di saat sebelum Andreas mulai terlalu mendekat, Morse melancarkan serangan sebuah bulu-bulu yang sangat banyak ke arah Andreas. Di sana Andreas sudah bersiap untuk menerima serangan tersebut. Setelah itu Andreas bergumam, "Aku bisa melihat jalurnya." Di sana Andreas pun bisa menghindari semua serangan dari bulu-bulu itu dengan mudah, karena Andreas bisa melihat jalur dari bulu itu melintas. Di sana Andreas bergumam, "Jadi ini kemampuan seorang Aura Master." Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba Andreas mengeluarkan darah dari mulutnya. Di sana semua orang antusias melihat pertarungan antara Andreas dan Morse. Di sisi Andreas dia masih terus berusaha untuk berhasil menyerang Morse. Setelah itu serangan Andreas pun berhasil mengenai Morse. Akan tetapi Andreas dia juga sudah mencapai batasnya. Apakah Andreas akan berhasil mengalahkan Morse dari duel tersebut? Atau malahan Andreas yang kalah dari duel tersebut? Kalau kalian penasaran, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.